adik-adik, saatnya kita belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Ayah, bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut, menjelaskan kembali dan menanggapinya menggunakan pengetahuannya. Adik-adik, kalian pasti ingin tahu kehidupan anak-anak di berbagai pelosok Indonesia. Dalam film seri Anak Seribu Pulau ini, kalian bisa mengetahui kehidupan anak-anak di hutan Wasur di Merauke, Papua, atau yang dulu dikenal sebagai Irian Jaya. Ajak ayah, ibu, dan kakak adik kalian untuk menonton bersama ya. Kamu tahu nggak, hari ini Kak Ipi sudah turun. Ih, panas. Ayo, udah cair. Alhamdulillah sudah cair, Mas. Anak-anak senang, ibunya juga senang. Terima kasih ya ibu-ibu ya semuanya. Anak-anak, sekolah yang pintar ya. Hai adik-adik, tentunya kita tahu saat ini dunia sedang menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Virus ini menyebabkan batuk, pilek, demam, dan sesak nafas. Bahkan bisa menyebabkan kematian loh. Ukurannya sangat kecil, penyebarannya sangat cepat, dan mudah masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, atau mata kita. Coba deh bayangkan, kita berada di suatu tempat yang ramai, kemudian salah satu dari kita tertular virus corona. Lalu ia bersin atau batuk yang membuat virusnya berpindah ke tubuh atau benda yang kita sentuh. Saat tiba di rumah, tanpa kita sadari, virus itu berpindah ke adik, kakak, atau orang tua. Jika begini, yang tertular akan semakin banyak. Ih, serem! Untuk itulah kita diminta agar tidak berkumpul, dan sementara waktu, belajarnya di rumah dulu. Lewat daring, belajar di rumah juga bisa menyenangkan loh. Kunjungi tautan ini ya. Tetap di rumah ya adik-adik, jaga kebersihan dan kesehatan. Dengan adanya sistem PPDB ini, jalur zonasi minimal menerima 50%, jalur afirmasi minimal menerima 15%, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 5%. Sisa kuota dari 3 jalur tersebut adalah jalur prestasi. Dengan sistem PPDB ini diharapkan dapat meningkatkan layanan akses pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan. Semangat ya belajarnya. Penyu itu mempunyai tangan dan kaki. Dia jalannya seperti gini. Menyelamati rumah laba-laba. Seperti ada yang menggoyangkan tempat tidurnya. Dia tuh ngerasa jaringnya itu ajaib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi nggak bakal pernah habis. Kalau sudah bisa baca, baca sendiri. Halo Indonesia, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap cerdas di tengah perjuangan melawan corona. Kegiatan pembelajaran dari rumah merupakan bentuk solidaritas dan gotong royong dalam melawan corona. Untuk menunjang hal tersebut, Kemendikbud memberlakukan Permendikbud baru terkait program BOS. Berikut 3 poin penting yang diatur di dalamnya. Pertama, pembiayaan honor bagi guru non-ASN diatur lebih fleksibel. Selama masa penetapan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat, guru non-ASN berhak menerima dana BOS apabila memenuhi syarat-syarat ini. Kedua, aturan mengenai pembayaran honor maksimal 50% kepada guru non-ASN tidak berlaku selama masa penetapan kasus kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang ditetapkan pemerintah pusat. Dan yang ketiga, pengalokasian dana BOS selama kegiatan pembelajaran di rumah juga dapat digunakan untuk membeli pulsa, paket data, dan atau layanan pendidikan daring berbayar, serta penunjang kebersihan bagi guru dan murid. BOS membantu profesional sekolah yang fleksibel dan bertanggung jawab.
Adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, 1. Apa yang Hendrik pelajari dari belajar hidup? Mengapa itu penting? 2. Berikan pendapatmu tentang cara-cara berburu hewan yang dilakukan Hendrik dan kawan-kawannya. 3. Dalam tayangan Anak Seribu Pulau, dikatakan bahwa anak-anak di hutan Wasnur, Papua hidup di rumah luas. Apa maksudnya? Dicatat ya. 1. Apa yang Hendrik pelajari dari belajar hidup? Mengapa itu penting? 2. Berikan pendapatmu tentang cara-cara berburu hewan yang dilakukan Hendrik dan kawan-kawannya. 3. Dalam tayangan Anak Seribu Pulau, dikatakan bahwa anak-anak di hutan Wasur, Papua hidup di rumah luas. Apa maksudnya? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Adik-adik, setelah ini kita akan belajar bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris akan membantu kita berkomunikasi dengan berbagai orang di dunia. Banyak pengetahuan juga tersedia dalam bahasa Inggris. Yuk kita menambah kemampuan berbahasa kita dengan belajar bahasa Inggris. Hello. Washington, D.C. has many beautiful parks. In fact, this park reminds me of my home, very far away. Anna, here's your coffee. Thanks, Marcia. What's wrong? I'm thinking about my family. I'm feeling homesick. You want to talk about it? Sure. I have some photos. Yes, yes you do. Photos really help. This is my mother, and this is my father. They are rodeo clowns. What do rodeo clowns do? They make jokes at a rodeo. People laugh. What do rodeo clowns do? Speak. They make jokes at a rodeo. Speak. That's very different. Who is that woman in the picture? That is my Aunt Lavender. She is my mom's sister. She loves gardening and makes spoons. She makes spoons? Of course. That, too, is very different. Oh, this is my Uncle John. He is my father's brother. What does Uncle John do? He's a chicken farmer and makes guitars. He's awesome, and I'm his favorite niece. Who are they? They are my cousins. They are my Uncle John's daughter and son. They are my cousins. Speak. They are my uncle's daughter and son. Speak. What do they do? They raise sheep and make sweaters. Yeah, that's not a surprise. Thanks for showing me
Di masa liburan nanti, dari tanggal 15 Juni, program belajar dari rumah akan menayangkan pelajaran bahasa Inggris setiap hari. Jadi, terus ikuti ya program belajar dari rumah di TVRI.